Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat porang, alhamdulillah sekarang saya sedang berada di lahan porang ya. Pemirsa, hampir semua petani tanaman porang mungkin sudah pernah mengalami yang namanya tanaman porangnya itu terkena penyakit jamur ya. Penyakit yang membuat busuk umbinya maupun batang porangnya ya. Menurut saya, penyakit jamur yang terjadi pada tanaman porang adalah disebabkan oleh beberapa kemungkinan ya. Ini menurut saya ya, menurut analisa yang saya dapatkan. Faktor yang pertama adalah karena cuaca. Nah, faktor cuaca ini tidak bisa kita hindari ya. Cuaca yang seperti apa? Menurut saya adalah cuaca di mana waktu itu seperti terjadi hujan terus-menerus ya. Karena memang ini musim penghujan ya. Namun tiba-tiba musim hujan tersebut mendadak berhenti ya, seminggu atau 2 minggu kemarau. Nah, faktor inilah yang menyebabkan kelembapan tanah menjadi naik ya. Dari cuaca yang dingin ya, tanah yang dingin tiba-tiba menjadi panas sehingga uap perut bumi ini naik ke atas ya, sehingga menyebabkan timbulnya bakteri ya yang menimpa langsung kepada umbi porang ya, sehingga umbi porang ini menjadi timbul jamur ya, sehingga sedikit demi sedikit membusuk seperti itu. Nah, faktor cuaca ini tidak bisa kita hindari ya. Faktor kedua adalah disebabkan oleh karena apa? Cara pemupukan yang biasanya ya, ini kebanyakan menurut pengalaman saya, rata-rata petani porang ini cara pemupukannya sepertinya terburu-buru ingin cepat selesai ya. Sehingga si pupuk ini kita tabur-taburkan begitu saja ya, sehingga banyak yang menyentuh ya daripada pohon porang tersebut. Memang pada awalnya terlihat biasa-biasa saja, tidak ada efeknya ya. Namun perhatikanlah, sebulan ke depan biasanya akan timbul jamur ya. Jamur ini, jamur yang bisa kita lihat pada awalnya bisa kita lihat timbulnya di pangkal daripada pohon porang ya. Di situ kita lihat putih-putih, timbul putih-putih ya. Itu adalah awal daripada jamur yang apabila kita diamkan saja atau kita biarkan saja, maka umbi porang tersebut bisa habis, lenyap ya, jadi tanah seperti itu. Itu efek daripada jamur tanaman porang yang apabila kita diamkan saja atau kita biarkan saja akan membuat si umbi porang tersebut menjadi habis, busuk. Nah, itu faktor alam dan faktor cara pemupukan yang biasanya dan kebanyakan dianggap sepele cara pemupukan seperti itu ya. Karena menganggap bahwa pemupukan itu sangat mudah, tinggal ditabur-taburkan begitu saja ya. Memang seminggu 2 minggu mungkin tidak terlihat efeknya ya. Namun perhatikanlah sebulan ke depan ya, atau 2 bulan ke depan, efeknya akan sedikit demi sedikit akan terlihat. Akan banyak tanaman porang milik kita yang timbul penyakit jamur ya, karena iritasi. Nah,
hal tersebut sebaiknya kita cegah ya. Agar apa? Agar tidak terjadi hal-hal seperti itu. Jadi manfaatkanlah ya pupuk itu dengan baik ya, dengan baik ya. Perhatikanlah cara pemupukannya juga dengan yang baik. Jangan asal tabur-tabur saja. Kebanyakan para petani porang ya, apalagi petani porang yang sudah memiliki banyak karyawan ya, sehingga kebanyakan mengandalkan karyawannya saja ya, tanpa diawasi, sehingga kemungkinan ada semacam pembiaran seperti itu. Akhirnya apa? Efeknya ya akan merugi buat kita ya, karena banyak umbi porang yang terserang penyakit jamur. Nah, sebaiknya bagi Anda yang memiliki banyak karyawan di perkebunan tanaman porangnya, selalu diawasilah agar apa? Cara pemupukannya itu lebih baik ya, jangan ditabur-taburkan begitu saja, sehingga efeknya nanti akan membuat timbulnya banyak penyakit jamur yang menimpa kepada tanaman porang kita seperti itu ya. Nah, bagaimana cara mengatasi apabila sudah terkena penyakit jamur seperti itu? Pengalaman saya, kita bisa menggunakan obat hama ya, obat hama apa saja ya yang biasa kita pakai atau kita pergunakan di tanaman padi ya. Yang penting itu adalah obat yang mampu membunuh hama seperti ulet ataupun bereng ya. Itu kita semprotkan saja kepada pangkal tanaman porang milik kita yang terkena jamur ya. Seperti itu. Itu menurut pengalaman saya pemirsa ya. Jadi semprotlah dengan obat hama ya. Carilah obat hama apa saja yang ada di daerah Anda pemirsa ya. Yang penting obat hama tersebut mampu membunuh semacam ulat atau bereng ataupun hama apa saja ya. Jadi semprotlah apabila sudah terlanjur terkena penyakit jamur seperti itu ya. Jangan dibiarkan begitu saja. Sebab kalau dibiarkan begitu saja, sebesar apapun umbinya, kalau sudah terkena penyakit jamur, ia akan habis menjadi busuk ya. Nah, cara yang kedua adalah bongkar saja ya. Bongkar saja umbi yang sudah terkena penyakit jamur tersebut. Daripada kita biarkan nanti habis, lebih baik dibongkar ya. Setelah dibongkar ya, umbinya yang sudah terkena penyakit jamur tersebut, yang sudah mungkin ada agak sedikit busuk ya, kita kupas ya, kita buang ya. Lalu apa? Lalu umbi yang sisanya itu kita karantina dulu ya. Kita karantina dulu dengan cara apa? Kita letakkan di atas tanah. Di atas tanah ya, agar si kulit umbi porang tersebut bersentuhan langsung dengan tanah. Seperti itu ya, pemirsa ya. Ini adalah memang pengalaman yang terjadi di lahan tanaman porang milik saya pemirsa. Nah, cara saya mengatasi umbi porang yang sudah terkena penyakit jamur seperti itu pemirsa ya. Nah, menurut saya ya, lebih baik kita mencegah daripada mengobati ya. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Pencegahan yang pertama adalah menurut saya ya, sesuai dengan pengalaman yang saya punya ya, adalah cara pemupukan. Cara pemupukan ini sepele tapi penting loh. Sepele tapi penting. Mudah ya, tapi kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh memang sedikit memakan waktu lah ya. Karena apa? Kita cara menaburkannya ini jangan terlalu dekat dengan tanaman porang ya, apalagi sampai menyentuh tanaman porang. Jadi kita menaburkan pupuk ini kasih jarak lah kira-kira 20 cm dari pohonnya ya. Hal ini sudah sering saya ungkapkan, sudah sering saya bicarakan ya. Namun saya ingatkan kembali, karena masalah pemupukan ini sebenarnya sangat penting ya. Tidak bisa dianggap sepele, karena kalau dianggap sepele dan kita melakukan pemupukan semaunya sendiri, istilahnya ditabur-taburkan begitu saja ya, sehingga banyak yang menyentuh kepada tanaman porang, akibatnya ya akan sangat fatal. Banyak umbi porang yang busuk, bahkan sebulan 2 bulan ke depan akhirnya umbi porang tersebut terkena penyakit jamur. Padahal
menurut pengalaman saya dan menurut analisa saya, penyakit jamur ini akan tumbuh setelah tanaman porang milik kita ini memasuki usia 5 bulan ke atas, di mana kebanyakan umbi porang tersebut sudah mulai membesar ya. Sehingga kan sayang kalau pada akhirnya umbi porang tersebut busuk terkena penyakit jamur karena ulah kita sendiri ya. Karena ulah kita sendiri, karena kita tidak memperhatikan cara pemupukan ya. Sehingga kita ini rugi karena kita sendiri sebenarnya ya. Jadi hal ini sebenarnya masih bisa kita minimalisir ya, diminimin ya, diminimalisir lah maksud saya ya, dikurangi lah begitu. Sedangkan faktor alam kita tidak bisa cegah ya, misalkan dari musim yang tadinya hujan terus menerus ya, tapi tiba-tiba menjadi kemarau seminggu dua minggu kemarau, hal ini tidak bisa kita cegah karena itu adalah keadaan alam ya. Nah, yang bisa kita cegah atau bisa kita tanggulangi atau bisa kita kurangi adalah cara pemupukan ya. Cara pemupukan kita bisa kita kurangi lah. Jadi istilahnya dari tadinya kita sembrono melakukan pemupukan, lalu kita rubahlah cara pemupukannya ya dengan cara yang lebih baik. Misalkan ya kita kasih jarak ya. Kita kasih jarak ya, misalkan ya tadinya kita biasa memupuk semaunya sendiri, banyak yang menyentuh kepada pohonnya. Karena kita sudah tahu hal ini tidak baik, lalu kita kasih jarak cara pemupukannya, pemirsa, seperti itu ya. Nah, seperti itu pemirsa. Sekali lagi, apabila sudah kadong atau sudah terlanjur terkena penyakit jamur ya, pencegahan yang selanjutnya adalah kita bongkar saja. Kita bongkar saja si umbi porang tersebut, lalu kita periksa apakah sudah ada yang busuk. Apabila masih ada yang busuk, ya sudah ada yang busuk, kita buang yang busuk, kita kupas yang busuknya ya. Lalu si umbi yang sudah terkena penyakit jamur tersebut kita karantina. Kita karantina, kalau bisa kita simpan atau kita taruh di tempat yang bersentuhan langsung dengan tanah ya, bersentuhan langsung dengan tanah. Nanti kedepannya apabila terlihat reaksinya ia seperti sudah mau muncul tunas, nah baru di situ kita tanam kembali. Artinya ia sudah sembuh dan dia akan tumbuh lagi. Seperti itu. Ini pengalaman saya pemirsa ya. Jadi menurut saya sekali lagi lebih baik kita mencegah daripada mengobati ya. Karena mengobati biasanya akan memakan banyak biaya ya. Sedangkan mencegah akan mengurangi biaya, seperti itu ya pemirsa ya. Nah baiklah, di sini saya akan coba cari ya, tanaman porang. Siapa tahu di sini ada yang sudah terkena penyakit jamur ya. Kita akan coba cari, mudah-mudahan ada ya. Kalau ada ya akan kita bongkar, kalau tidak ada ya mungkin penjelasan saya tadi sudah jelas ya. Tapi menurut saya lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Dan usahakanlah pemupukan ini kita lakukan dengan cara yang baik ya. Lebih baik kita lambat daripada kita cepat tapi akhirnya merugikan kita sendiri ya. Jadi janganlah anggap sepele pemupukan pemirsa ya. Baik, kita coba cari di sini, siapa tahu ada yang tanaman porangnya sudah terkena penyakit jamur ya. Tapi di sini saya agak sulit ini, saya tidak melihat ya. Tapi mudah-mudahan saja untuk contoh kita bisa menemukan ya. Nah, tapi ini sepertinya ada ini pemirsa ya. Nah, ini dia pemirsa. Ya. Ini pemirsa ya. Ini pohonnya ini sudah mati ini ya. Pohonnya sudah mati ya. Terkena jamur ini ya pemirsa ya. Coba saya akan bongkar ini. Nanti apabila sudah ada yang busuk akan saya kasih contoh bagaimana cara membuang penyakitnya yang sudah busuk tersebut ya. Baiklah, kita bongkar saja dulu ya. Kita bongkar saja dulu. Kalau sudah ada yang busuk ya nanti akan saya kasih contoh cara mengupasnya di bagian yang sudah terkena penyakit jamur tersebut pemirsa ya.
Menurut saya pemirsa ya, jadi perhatikanlah pemupukan ya. Perhatikanlah pemupukan ya, jangan sampai kita menyesal ya. Umbi porang yang kita tunggu-tunggu sekian bulan pada akhirnya akan busuk ya. Nah, ini saya melihatnya seperti ini. Sudah ada, ini terlihat ya pemirsa ya. Nah, ini sudah ada yang busuk apa belum ini kira-kira pemirsa ya. Kita akan coba bongkar dulu sampai selesai. Nanti setelah dibongkar, kita akan angkat ke atas dan kita cari ya apakah sudah ada yang mulai busuk apa belum ya. Umbinya ini sudah besar ini pemirsa ya. Nah, ini dia. Kan sayang ini kalau busuk ini pemirsa ya. Waduh, sebesar ini pemirsa umbinya ini ya. Nah, pemirsa bisa dilihat. Tapi apakah ada yang busuk apa belum ini ya. Tapi kelihatannya ini baik-baik saja pemirsa, ini belum ada yang busuk ini pemirsa ya. Belum ada yang busuk ini pemirsa. Umbinya sudah sebesar ini pemirsa ini, tapi ini tidak terlihat busuk ini pemirsa. Jadi masih bagus ini ya. Nah, jadi saya kasih contoh saja pemirsa ya. Begini ya. Apabila ini misalkan sudah terkena penyakit jamur ya, sudah busuk ya. Sudah busuk misalkan ini ya. Jadi ini dipotong saja, dibuang ya, yang busuknya dibuang. Yang busuknya dibuang ya. Yang busuknya dibuang ini. Jadi buang yang busuknya saja ya. Sebab apabila yang busuknya ini tidak dibuang, nanti ini umbi porang sebesar ini akan habis ini ya. Umbi porang sebesar ini akan habis apabila yang busuknya tidak dibuang pemirsa ya. Jadi buanglah umbinya yang sudah terkena penyakit busuk. Jadi kita potong ya, kita potong atau kita kupas ya. Kita kupas bagian yang sudah terkena penyakit jamur tadi ya, kita kupas. Nah, kemudian apa? Kemudian sisanya ini yang masih utuh ya, jangan dibuang ya. Jangan dibuang, kita karantina dulu ya. Karantina dengan cara kita letakkan di tempat yang kering ya. Di tempat yang kering ya. Tapi kalau bisa usahakan tetap bersentuhan dengan tanah cara karantinanya ya. Cara karantinanya kita biarkan si kulit porangnya ini tetap bersentuhan dengan tanah ya. Nah, mungkin nanti 2 minggu 3 minggu kemudian atau sebulan kemudian ya, ini akan muncul tunas ya, akan muncul tunas kembali. Terlihat akan muncul tunas kembali, tunas yang baru. Nah, ketika sudah terlihat akan muncul tunas yang baru, baru di situ kita boleh menanamnya kembali seperti itu ya pemirsa ya. Nah, semoga penjelasan yang singkat ini ya ada manfaatnya ya, ada manfaatnya untuk pemirsa sahabat torang ya. Karena biasanya penyakit jamur ini ya bisa menimpa petani pemula maupun petani yang sudah senior ya. Karena penyakit jamur ini ditimbulkan oleh beberapa faktor tadi, seperti faktor alam dan faktor kelalaian yang kita buat sendiri ya. Yaitu cara pemupukan yang dianggapnya remeh ya. Nah, seperti itu pemirsa ya. Karena ini tidak ada tanda-tanda penyakit jamur, maka ini akan saya timbun kembali ya. Karena ini masih musim penghujan, belum musim kemarau ya. Masih bisa tumbuh kembang ini pemirsa. Nah, pemirsa, di sini saya tidak menemukan penyakit jamur ini di lahan tanaman porang yang ini ya. Jadi saya tidak bisa memberikan contoh cara mengupas bagian-bagian yang sudah terkena penyakit jamur ini pemirsa ya. Namun semoga ya penjelasan saya tadi bisalah ya dipahami, bisa dimengerti ya. Jadi usahakanlah cara pemupukan itu yang baik ya, yang benar.
Jangan dibiarkan kita memupuk ini, pupuknya sering menyentuh kepada tanaman porang ya, sehingga sebulan 2 bulan ke depan akan timbul penyakit jamur ya, yang mengakibatkan busuknya umbi porang yang kita miliki, pemirsa. Ya. Pemirsa, cukup sekian dulu informasi tentang pengalaman saya ya. Semoga informasi tentang pengalaman saya ini bisa diambil manfaatnya oleh pemirsa sahabat porang ya. Jadi saya ingatkan, ambil positifnya ya, buang negatifnya ya. Ambil yang baik, buang yang tidak baik informasi dari saya ini ya. Karena apa? Belum tentu apa yang saya katakan, apa yang saya sampaikan ini benar juga kan. Nah, tapi apa yang saya ceritakan ini adalah pengalaman ya, pengalaman saya selama saya bercocok tanam, menanam tanaman porang ya. Begitu pemirsa. Cukup sekian. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk pemirsa sahabat porang yang sudah menonton, menyimak video saya ini sampai selesai ya. Saya ucapkan banyak terima kasih ya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya banyak, melimpah ruah dari mana saja ya datangnya ya. Nah, seperti itu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat menanam porang. Berhasil.